Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teladan Live. Pernahkah kamu membayangkan seekor semut kecil bisa berbicara dan dimengerti oleh seorang manusia? Bahkan oleh seorang nabi yang agung, Nabi Sulaiman alaihi salam. Di balik kisah sederhana tentang semut dan sang nabi, tersimpan pelajaran luar biasa tentang kepemimpinan, kelembutan hati, dan kebijaksanaan sejati. Mari kita telusuri keajaiban ini bersama. Selamat datang di channel Teladan Live, tempat di mana kisah para nabi dan teladan umat manusia dihadirkan dengan penuh makna dan hikmah. Jangan lupa untuk dukung kami dengan like, share, dan subscribe agar kisah penuh pelajaran ini terus hidup. Kisah hari ini akan membawa kita ke masa di mana mukjizat bukan hanya tentang kekuatan besar, tapi juga tentang kelembutan yang menggetarkan jiwa. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati tidak selalu tampak besar. Lalu, bagaimana mungkin seorang nabi bisa berbicara dengan semut? Apa pesan yang Allah ingin sampaikan melalui kisah ini? Mari kita mulai perjalanan ini. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, seorang raja sekaligus nabi yang bijaksana. Dari ayahnya, ia mewarisi bukan hanya tahta dan kerajaan, tetapi juga ilmu, hikmah, dan cinta kepada Allah yang begitu mendalam. Sejak muda, Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia mampu memutuskan perkara dengan adil, bahkan sebelum menjadi raja. Allah kemudian mengangkatnya sebagai nabi dan memberinya karunia yang tak dimiliki manusia lain. Allah memberikan mukjizat besar kepadanya, kemampuan untuk memahami bahasa hewan, menundukkan angin, dan menguasai bangsa jin. Dengan izin Allah, semua tunduk kepada perintahnya. Sebuah kekuasaan yang tak membuatnya sombong, justru semakin membuatnya bersyukur. Bayangkan, angin bisa membawa pasukan Nabi Sulaiman ke tempat jauh dalam sekejap. Jin membangun istana megah atas perintahnya, dan burung-burung menjadi mata dan telinga bagi kerajaannya yang luas. Namun di balik segala kehebatan itu, Nabi Sulaiman tidak pernah berbangga diri. Ia selalu berkata, "Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Sebuah kalimat yang menunjukkan kedalaman iman. Kisah tentang semut yang berbicara bermula ketika pasukan Nabi Sulaiman sedang berbaris menuju sebuah lembah. Dalam barisan itu, ada manusia, jin, dan burung yang teratur rapi mengikuti perintah. Langit tampak cerah, angin berhembus lembut membawa pasukan itu dengan mudah. Hingga tibalah mereka di sebuah lembah kecil, di mana ribuan semut hidup dengan damai di bawah tanah. Disitulah keajaiban terjadi. Seekor semut kecil yang melihat rombongan besar itu mendekat, segera memberi peringatan kepada kaumnya agar segera berlindung di sarang-sarang mereka. "Wahai semut-semut," seru semut itu, "masuklah ke tempat tinggalmu, agar kamu tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman tanpa mereka sadari." Sebuah ucapan sederhana, tapi Allah abadikan dalam Al-Quran, Surat An-Naml. Betapa luar biasanya seekor makhluk kecil bisa menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Dari lembah semut itu, kita belajar bahwa Allah memberi hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki, bahkan kepada makhluk sekecil semut. Dan Nabi Sulaiman, dengan penuh kelembutan, mendengar dan memahami panggilan itu. Transisi. Dan disinilah keindahan sejati kisah ini muncul. Bukan hanya tentang mukjizat mendengar bahasa semut, tapi tentang bagaimana seorang raja besar meresponsnya dengan hati yang penuh tawadu. Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengar perkataan semut itu. Ia tahu, itu bukan sekadar suara hewan kecil, tapi pesan besar yang datang dari Allah melalui lisan makhluknya yang mungil. Bayangkan, seorang raja besar dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, justru menahan langkahnya karena seekor semut. Begitulah akhlak seorang nabi, tidak sombong, tidak gegabah, dan selalu mendahulukan kasih sayang. Sulaiman kemudian menundukkan kepalanya, tersenyum penuh makna, dan berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku." Doa itu bukan sekadar ucapan syukur, tetapi juga permohonan agar dirinya selalu berada di jalan kebenaran. Inilah ciri pemimpin sejati,
Semakin tinggi kedudukan, semakin rendah hatinya di hadapan Allah. Pasukannya pun berhenti. Semua tunduk menghormati keputusan sang Nabi. Tak ada yang berani melangkah sebelum ia memerintahkan. Begitu besar kewibawaan Nabi Sulaiman, namun lebih besar lagi kasihnya terhadap makhluk sekecil semut. Dalam momen itu, Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk menjaga dan melindungi. Bahkan terhadap makhluk yang mungkin dianggap remeh oleh manusia. Kisah ini menggetarkan hati. Betapa banyak manusia yang lalai menghargai makhluk kecil di sekitarnya, serangga, hewan, bahkan sesama manusia yang dianggap tak berarti. Padahal, setiap makhluk punya hak untuk hidup damai di bumi Allah. Sulaiman tidak hanya mendengar suara semut, tapi juga memahami maknanya. Semut itu tak bermaksud menentang, hanya ingin melindungi kaumnya. Dan Sulaiman menghormati itu dengan kelembutan seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Dari sini kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan diukur dari besarnya kekuasaan, tapi dari kemampuan untuk berempati dan memahami. Siapapun yang mampu mendengar dengan hati, dialah yang benar-benar bijak. Pasukan Nabi Sulaiman pun kembali melangkah dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka menginjak koloni semut itu. Semua bergerak penuh hormat, seolah alam pun tunduk pada keteladanan sang Nabi. Transisi. Namun, kisah ini belum selesai, sahabat teladan live. Dari pertemuan kecil dengan semut itu, muncul pelajaran yang jauh lebih besar tentang rasa syukur, kepemimpinan, dan amanah yang sesungguhnya. Dari kisah ini, kita memahami bahwa kekuasaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak makhluk yang tunduk padamu, tapi seberapa lembut engkau memperlakukan mereka. Nabi Sulaiman adalah contoh pemimpin yang memahami arti kekuasaan sebagai amanah. Ia tahu, setiap nikmat yang diberikan Allah adalah ujian. Apakah manusia akan bersyukur atau justru menjadi sombong karenanya? Maka doa syukur yang keluar dari lisannya menjadi bukti bahwa hatinya tak pernah lepas dari Allah. Sahabat teladan live, perhatikanlah, bahkan seekor semut kecil bisa menjadi guru bagi manusia, karena dalam dirinya ada ketekunan, kerja keras, dan kebersamaan. Tak heran Allah jadikan mereka pelajaran bagi manusia yang mau berpikir. Nabi Sulaiman tidak memandang semut dengan hina, melainkan dengan rasa hormat. Sebab ia tahu Allah menciptakan setiap makhluk dengan tujuan dan hikmah tertentu. Tidak ada yang sia-sia di bawah langitnya. Kisah ini mengingatkan kita untuk rendah hati. Sebesar apapun kekuasaan, sehebat apapun ilmu, kita tetap hanyalah makhluk Allah. Dan seringkali, hikmah datang dari tempat yang tak kita sangka. Bahkan dari semut di bawah kaki kita. Sulaiman tidak hanya bersyukur dalam kata, tapi juga dalam tindakan. Ia memastikan bahwa pasukannya tidak merusak koloni semut itu. Inilah bentuk syukur sejati. Mengubah rasa terima kasih menjadi amal nyata. Hikmah lain yang bisa kita petik adalah pentingnya mendengar sebelum bertindak. Nabi Sulaiman tak langsung memerintah, tapi menahan diri dan memahami situasi. Itulah yang membuatnya menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Dalam dunia modern pun, nilai ini tetap relevan. Pemimpin sejati bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling bisa mendengarkan, memahami, dan melindungi orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Dan lihatlah bagaimana Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, bukan sekadar untuk diceritakan, tetapi untuk direnungkan. Sebab dari semut kecil itu, Allah ingin menunjukkan betapa besar rahmat dan kebijaksanaannya. Transisi. Setelah memahami makna besar dari kisah ini, kini saatnya kita merenungkan pesan moral yang dapat kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Inilah bagian penutup dari perjalanan penuh hikmah ini. Sahabat teladan live, dari kisah Nabi Sulaiman dan semut, kita belajar bahwa kebesaran sejati bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau paling tinggi kedudukannya, melainkan siapa yang paling mampu bersyukur dan berbuat baik. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan percakapan makhluk sekecil semut. Maka, berhati-hatilah dalam berkata dan berbuat, karena tak ada yang luput dari pengawasannya. Semut yang tampak lemah ternyata mampu menyampaikan pesan keteladanan yang besar tentang kewaspadaan, kepemimpinan, dan kasih sayang.
Begitu pula Nabi Sulaiman yang menunjukkan bahwa kekuasaan harus diiringi dengan kerendahan hati. Semoga kisah ini menanamkan dalam diri kita rasa syukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun itu. Karena setiap karunia, jika disyukuri, akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh hikmah ini bersama Teladan Live. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tercerahkan. InsyaAllah di video berikutnya kita akan mengangkat kisah inspiratif lainnya yang tak kalah menggugah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.